Shalom teman-teman, shalom ya. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online Pemuda GSI Agresif Kekal minggu ini. Sebelum kita akan memulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat-Mu sampai saat ini. Kami dapat beribadah secara online meskipun kami tidak bertemu secara langsung di gereja Tuhan, tapi kami yakin hadirat-Mu akan tetap sama Tuhan ketika kami beribadah secara online. Tuhan berkati kami, pakai lidah, mulut, tangan, kaki kami untuk memuji nama-Mu Tuhan, dan jangan biarkan sedikit pun Tuhan kami memuji kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipuji atas hidup kami. Ini serahkan ibadah-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang akan beracara. Mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Ya, sebelum kita akan mulai ibadah, kita akan sama-sama belajar satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-28. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk kita semuanya. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saya ulangi yang petikan terakhir dari ayat ini. Bahwasanya seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya, saya nggak tahu teman-teman sekarang apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi keinginan kita, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan akan tetap sama, Tuhan akan tetap baik. Meskipun saat ini sedang dalam keadaan terberat, dalam keadaan yang sangat pahit, buruk sekalipun, tapi yakin Tuhan pasti sudah merencanakan suatu hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang ini setiap jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik untuk kita. Oke, kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan satu ujian kasih Allah tak bersyukur.
kita untuk kita beri firman Tuhan. Biarlah hati kita seperti rusa yang haus untuk kita beri firman Tuhan. Biarlah kita semakin haus untuk mendekat kepada Tuhan. Biarlah kita semakin haus untuk mengejar hadiratnya Tuhan. Haleluya. Ucap syukur buat berkat untuk sampai saat ini kami dapat berkesempatan untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama mengejar hadirat. Haleluya. Kita katakan sama-sama seperti rusa yang haus. Haleluya.
Tuhan kami Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan yang mengenal kami Tuhan, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sembunyi bagi seluruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Ajak teman-teman kita ada waktu pribadi dengan Tuhan. Kita akan datang sama-sama kepada Tuhan. Semakin mendengarkan, kita akan dekat Tuhan. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ucapkan rasa terima kasih kita. Bahwasanya hanya Tuhan yang dapat Tuhan yang memberikan berkat. Hanya Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar. Semuanya Tuhan yang terbaik. Engkau yang terbaik atas hidup kami. Yang Kau lakukan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Sama-sama kita katakan ya.
tetap baik Tuhan. Mengucap syukur kesempatan pada sore hari ini kami dapat datang pada Engkau Tuhan. Kami bersyukur penyembahan hari ini. Biarlah kami semakin mendekatkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami semakin rindu untuk mengejar hadirat. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai semakin lebih lagi Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan dapat menjadi rema, dapat menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Kami serahkan hingga akhir nanti ke dalam Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Malam hari ini bersyukur kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah secara online, tapi biarlah kita senantiasa rindu untuk terus memuji nama Tuhan, terus mencari hadirat Tuhan. Bahkan kita mau memberikan hati kita, pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan saya sangat bersyukur karena kesempatan malam hari ini saya boleh diberikan waktu untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama supaya kita bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau buka ayat Alkitab kita dalam Yesaya 59 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mari teman-teman kita buka Alkitab, HP kita boleh, yang penting kita membuka Alkitab. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kalau kita membaca ayatnya yang pertama, dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, bahkan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan hati kita, teman-teman. Nah, Dia adalah Tuhan yang mengerti setiap kehidupan kita. Dia tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan. Dia tahu bahwa kita orang yang setiap kali berdoa, Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa kita merasa bahwa setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan, baik itu doa kita, baik itu pelayanan kita, bahkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, kita merasa sia-sia. Karena apa? Kita tidak menerima berkat daripada Tuhan. Kita tidak menerima jawaban atas setiap doa-doa kita dalam kehidupan kita. Nah, kalau dibaca ayatnya yang kedua, dikatakan bahwa tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, seringkali kita hidup hanya untuk menuntut apa yang selalu kita inginkan kepada Tuhan. Tetapi kita tidak melihat apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita datang kepada Tuhan itu memiliki motivasi yang benar. Apakah kita datang kepada Tuhan itu hanya sekedar meminta berkat kepada Tuhan. Apakah kita datang kepada Tuhan itu kita masih dalam keadaan yang penuh dosa. Kita masih dalam keadaan yang istilahnya kita tidak melihat bahwa kita ini datang, tetapi kita hanya meminta, tetapi kita tidak mau meminta pengampunan kepada Tuhan, karena dikatakan bahwa di ayat yang kedua tadi bahwa segala yang merintangi berkat itu adalah segala dosa kita, teman-teman. Dan biarlah kita belajar ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, sebaiknya kita memeriksa diri kita, mengoreksi hati kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah kudus? Apakah kita benar-benar sudah berkenan di hadapan Tuhan? Dan
Karena apa teman-teman? Seperti yang dikatakan di ayat yang kedua bahwa semuanya sia-sia kalau masih ada dosa di dalam diri kita. Semuanya akan sia-sia kalau masih ada dendam di dalam hati kita. Masih ada iri hati, masih ada dengki, amarah. Bahkan dosa sekecil apapun itu Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Nah, saya mau mengajak teman-teman semua, mengajak kita semua yang mendengarkan malam hari ini. Kita mau belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita belajar untuk mengoreksi diri kita kepada Tuhan, sehingga di hari-hari yang saat ini teman-teman, di hari-hari yang semakin jahat, biarlah kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin belajar untuk melakukan perintah Tuhan, belajar untuk mendengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, belajar untuk selalu berserah, bahkan kita tetap melihat kepada Tuhan, sehingga apa teman-teman, segala berkat yang sudah Tuhan siapkan kepada kita, kepada saya, kepada teman-teman semua, itu bakal tercurah dalam kehidupan teman-teman. Karena bagi Tuhan adalah hidup yang berkenan di hadapannya adalah sesuatu yang penting. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang nomor satu, karena Tuhan mau setiap kita anak-anak muda, sekali lagi kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang erat dekat dengan Tuhan. Dan dikatakan, kita mau buka lagi dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, ketika kita mau hidup menurut perintah Tuhan, ketika kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan bahwa apa saja yang kita minta daripada Tuhan, pasti kita akan memperolehnya, teman-teman. Jadi, biarlah kita menjadi anak-anak muda yang memberikan hidup kita, memberikan seluruh hati kita kepada Tuhan, dan melakukan segala perintah Tuhan dengan menjauhi segala dosa apapun itu. Ya, walaupun sebagai manusia biasa kita mengalami namanya kesulitan, karena kita masih hidup di dunia ini. Banyak hal yang mengganggu, banyak hal yang membuat iman kita bahkan goyah karena keadaan saat-saat ini, teman-teman. Tapi percayalah, ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, bahkan kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, percayalah bahwa berkat Tuhan itu akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya sekali lagi, kita tidak kompromi akan dosa-dosa kita, tetapi kita mau terus mengoreksi diri, terus memeriksa hati kita kepada Tuhan, dan meminta pimpinan Roh Kudus agar kita senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan perintah dan kehendak Tuhan. Dan tentunya dalam hari-hari yang saat ini, marilah kita juga lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau setidaknya kita memberikan waktu kita sejam untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, baik itu berdoa ataupun membaca Alkitab. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa, teman-teman. Tanpa Tuhan, apapun yang kita lakukan pasti semuanya sia-sia, tidak akan ada hasilnya. Dan percayalah, ketika kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan bekerja penuh atas hidup kita. Ya, amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Biar kita mau belajar bersama-sama menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi, menjadi anak-anak muda yang senantiasa taat dan setia sampai kapanpun. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat malam hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami sampaikan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati kami, menolong kami, bahkan Engkau mengenal kami, Tuhan. Bahkan Engkau mengerti setiap isi hati kami, mendengarkan setiap doa-doa kami, Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik, bahwa penyertaan Tuhan ada dan nyata dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, Tuhan,
Ajari kami untuk senantiasa kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami senantiasa hidup melakukan perintah-Mu, hidup melakukan segala firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat memperoleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami tidak mengulangi setiap dosa-dosa kami kembali Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau bertobat Tuhan sungguh-sungguh kepadamu Bapa, sehingga hubungan kami dengan Tuhan adalah hubungan yang erat dan kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan Tuhan setiap teman-teman kami yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, biarlah mereka boleh belajar untuk menjadi pemuda, anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan setia kepadamu Bapa. Inilah hidup kami, inilah hati kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.